Ronde ketiga telah dimulai. Para peserta yang mengikutinya pun kini telah berkumpul seluruhnya. Sistem lalu memberitahukan para peserta bahwa ronde ketiga adalah The Sword Draw atau menarik pedang. Dikarenakan sistem menyadari bahwa semua peserta dipastikan telah kelelahan oleh dua babak sebelumnya, maka di babak ketiga ini mereka dapat beristirahat karena pada babak ini hanyalah sekedar ujian untuk mengukur tingkat statistik, jadi tidak diperlukan pertarungan. Kokoli dan Lingxi masih belum paham dengan maksud pengukuran tingkat statistik yang akan dilakukan, hingga datanglah Temptress yang langsung menghampiri Lingxi sembari mengatakan bahwa kemungkinan pengukuran yang dilakukan itu adalah berkaitan dengan pengukuran tingkat kemampuan masing-masing pemain. Kokoli yang bertanya-tanya pada Lingxi mengapa dirinya malah terlibat dengan Temptress, orang dari Thousand Autumns. Temptress pun lalu memberitahukan Kokoli bahwa dirinya telah mengalami situasi yang panas bersama dengan Lingxi pada ronde sebelumnya, dan secara otomatis itu membuat dirinya jatuh cinta pada pandangan pertama. Temptress pun menambahkan bahwa Lingxi sebagai orang yang pasif sangatlah cocok dengan dirinya yang lebih suka menjadi aktif. Kokoli yang masih belum terlalu mengerti mengenai Lingxi yang suka menjadi pasif, dirinya pun lalu mengingatkan Lingxi bahwa wanita itu pasti hanya akan meninggalkannya setelah bosan bermain-main dengannya. Dan selain itu, Stillwater sangat banyak berharap padanya. Jadi jika Lingxi terus-terusan melayani wanita itu, maka ia akan mengancam akan melaporkannya pada Tiana agar mendisiplinkannya. Dan Lingxi merasa dirinya telah mendapatkan tuduhan palsu pun tak dapat berbuat apa-apa terhadap wanita merepotkan seperti Temptress. Peraturan dalam kompetisi penarikan pedang adalah masing-masing tim akan diberikan 2 kali kesempatan untuk menarik keluar pedang yang terletak di dalam gerbang batu, dan diminta untuk menggunakan seluruh kekuatan serta kemampuan untuk menariknya keluar. Ukuran pedang yang ditarik oleh masing-masing peserta, ukurannya akan bervariasi sesuai dengan kekuatan serta metode yang digunakan. Dan selanjutnya, tak peduli seberapa besar ukuran pedangnya, setiap pemain harus menyerang gerbang batu menggunakan pedang yang diperoleh, dan tak ada batasan mengenai metode apa yang akan digunakan. Menarik pedang keluar? Aku ini seorang thief yang bahkan tak pernah memegang pedang sebelumnya. Bagaimana caranya aku melakukan itu? Ucap Lingxi yang benar-benar belum mengetahui apa yang harus ia lakukan. Torchfire akan dihadiahkan berdasarkan dengan ukuran potongan yang dihasilkan, dan Torchfire yang dihadiahkan itu juga mewakili nilai dari pedang yang ditarik. Dengan masing-masing dari setiap tim akan diberikan 2 kali kesempatan untuk menarik pedangnya, dan Torchfire yang didapatkan itu merupakan Torchfire yang didapatkan pada ronde ketiga, yang lalu kemudian seluruh pendapatan Torchfire dari setiap ronde akan dihitung seluruhnya. Sekarang, sistem akan mengundi secara acak mengenai urutan para peserta dalam hal penarikan pedangnya, dan terlihat timnya Lingxi mendapatkan nomor urut 621. Yang menurut Temptress itu adalah nomor yang bagus, dikarenakan dalam kompetisi seperti ini, yang mendapatkan kesempatan paling terakhir adalah yang terbaik. Sedangkan tim dari Thousand Autumns yang mendapatkan nomor urut 114, Temptress pun lalu hanya bisa mengeluh karena ternyata dirinya malah mendapatkan nomor urut di awal-awal. Menurut Kokoli, ronde ketiga ini mungkin akan menjadi sangat menarik, karena misi di ronde ketiga yang terjadi di saat tak ada satupun dari timnya yang merupakan warrior. Dan kemungkinan para warrior dari tim lain saat ini dengan diam-diam sedang bergembira, dikarenakan pada dasarnya secara alami menarik pedang merupakan kebiasaan mereka. Mendengar keluhan Kokoli, Lingxi pun lalu mengatakan bahwa itu belumlah pasti, karena jika memperhatikan peraturannya lagi, terdapat 2 baris perintah yang terlihat disampaikan dengan terang-terangan. Hanya saja sepertinya terdapat arti yang lebih mendalam di dalamnya. Gunakan kekuatan dan kemampuanmu dan tidak ada batasan mengenai metode yang digunakan. Dengan kata lain, itu bukanlah sekedar meminta untuk menarik pedang keluar, melainkan player diminta untuk memberikan sesuatu yang lebih terhadap hal itu. Jadi yang harus dipikirkan adalah mengenai bagaimana cara menggunakan kekuatan serta kemampuan untuk menarik pedang tersebut keluar. Dan begitu juga harus memikirkan bagaimana cara menggunakan pedang tersebut untuk menyerang gerbang batunya. Mendengar penjelasan dari Lingxi, Kokoli mulai agak mengerti bahwa ronde ini intinya adalah untuk menguji teknik yang dimiliki oleh masing-masing player. Dari pihak Guild Thousand Autumns, Temptress mengandalkan Tabazengo yang merupakan seorang warrior, sedangkan pihak Guild Defense Chamber
Mereka terlihat merasa diuntungkan dikarenakan kedua dari mereka adalah seorang warrior. Meskipun Student Inch merupakan warrior tipe tanker, namun tetap saja mereka pada posisi yang diuntungkan. Dan pada kesempatan ini, Student Inch bertekad akan menunjukkan pada Nebulos dan juga Thousand Autumns mengenai seperti apa kekuatannya yang sebenarnya. Pertandingan ronde ketiga, The Sword Draw, akhirnya dimulai. Tim dengan nomor urut pertama mulai diminta maju ke depan. Tim pertama merupakan tim yang hanya terdiri dari 2 orang mage berlevel 39, meskipun mereka merasa sial karena mendapatkan urutan pertama. Namun mau tak mau dirinya harus tetap mencobanya. Dengan orang-orang yang memandang rendah dirinya karena adalah seorang mage, pria dari tim pertama lalu mulai memasukkan tangannya ke dalam gerbang. Peserta lain yang melihat hal tersebut mulai penasaran apakah dia akan berhasil. Sedangkan Lingxi menilai bahwa jika dari segi posisi tubuh pria itu sudah sangatlah bagus. Namun, tak selang lama kemudian, mulai terlihat bahwa ternyata pria itu tak mampu menarik keluar pedang tersebut. Dirinya mengatakan bahwa pedang di dalam tak dapat bergerak sedikit pun entah sekuat apapun ia menariknya. Dan hasil final dari tim pertama adalah gagal. Player lain termasuk Lingxi mulai bertanya-tanya mengenai alasan mengapa pedang tersebut tak dapat tertarik. Mereka mulai meneliti hal apa yang kurang sehingga sangat sulit menarik pedang itu keluar. Tim-tim berikutnya yang masih mengikuti cara peserta yang pertama terus-menerus juga mengalami kegagalan. Hingga saat tiba kesempatan bagi seorang mage dari tim nomor urut 15 yang berasal dari mana Farmers Workshop. Workshop tersebut dikenal sebagai workshop yang kuat, dan orang-orang mulai penasaran apakah orang dari workshop tersebut akan mampu menariknya atau tidak. Dasar sekumpulan orang-orang bodoh, biar kutunjukkan padamu bagaimana cara memainkan game ini, ucapnya sembari memasukkan tangannya ke dalam gerbang, yang lalu dirinya pun menggunakan skill Stormbringer. Keluarlah, ucapnya sembari menarik pedang tersebut, dan pada akhirnya dirinya berhasil menarik pedang itu keluar. Player lain yang melihat hal tersebut kini mulai menyadari bahwa mereka diperkenankan menggunakan skillnya untuk dapat membantu menarik pedang itu keluar. Dengan kata lain, mereka haruslah kreatif dalam menggunakan skill-skillnya. Pedang telah berhasil ditarik. Kini yang selanjutnya mage itu harus lakukan adalah menyerang gerbang batu di hadapannya. Gravitron Wind Pressure. Dengan bantuan skill mage berupa dorongan angin, dirinya pun menebas gerbang batu tersebut, dan lalu ia berhasil memperoleh torch fire sebanyak 3230. Pertunjukan dari mage tersebut kini telah membuat para mage lain mulai mengerti, dan mage-mage kini juga sudah tak khawatir lagi mereka tidak mampu menarik pedang tersebut. Sedangkan Lingxi yang merasa bahwa itu semua seperti yang ia perkirakan, dirinya pun juga sudah tak khawatir lagi mengenai apa yang akan dilakukannya nanti. Dengan inspirasi yang telah diberikan, berturut-turut tim selanjutnya mulai mendapatkan hasil yang positif. Tampilan kompetisi menjadi sangatlah meriah berkat player dari berbagai tipe mampu menarik pedang tersebut keluar. Meskipun masih ada sedikit perbedaan pada hasil akhirnya. Hal itu terus berlanjut hingga sampailah saat wanita itu melangkah maju. Semua pria di tempat itu sontak memandang ke arah Temptress dikarenakan tak tahan dengan pesonanya. Terkecuali Lingxi, dirinya memilih untuk menjauh dan mengalihkan pandangannya dari Temptress. Hal itu dikarenakan Lingxi merasa benar-benar telah dipermalukan olehnya. Dan juga ia telah mengetahui seberapa menyusahkannya kemampuannya si Temptress. Kini orang-orang mulai bertanya-tanya mengenai cara seperti apa yang akan dilakukan Temptress untuk menarik pedangnya. Mengingat dia adalah seorang mage, sama seperti mage-mage sebelumnya. Maka mereka pun berpikir bahwa ia juga akan menggunakan mantranya untuk dapat menarik pedang tersebut keluar. Namun, tiba-tiba orang-orang di tempat itu pun terkejut, dikarenakan mereka melihat bahwa pandangan Temptress tidaklah menuju gerbang batunya, melainkan malah menunjukkan ekspresi menggoda kepada para player pria. Sontak hal itu pun lalu membuat banyak pria yang tergoda padanya, dengan bisikan-bisikan menggoda yang lalu dibisikkan Temptress. Menggunakan skill Captivating Melody, dirinya pun lalu mampu membuat bisikan-bisikannya itu untuk mempesona orang-orang di sekitarnya, dan juga membuat orang-orang yang terpesona itu tak mampu menolak perintahnya. Hal itu pun lalu digunakan Temptress untuk menggerakkan mereka semua ke arah gerbang batu untuk menarik pedang untuknya.
Melihat hal tersebut, Kokoli pun lalu berpikir, bukankah hal tersebut menyalahi aturan? Dikarenakan Temptress tidaklah menarik pedang itu seorang diri. Namun, Lingxi tidaklah menilai begitu. Menurutnya, itu tidaklah menyalahi aturan. Dikarenakan dengan cerdik, Temptress telah menerapkan aturan mengenai menggunakan kekuatan dan skillnya serta dalam metode yang memanglah tak ada yang membatasinya. Dan berkat kemampuannya Temptress tersebut, dirinya telah menarik pedang yang juga merupakan pedang terbesar untuk sementara ini. Weightbone Temptress telah berhasil mencetak rekor baru dengan perolehan Torchfire sebanyak 8.321 yang juga telah berhasil menciptakan suatu kehebohan. Setelah Temptress, lalu diikuti oleh Bloody Lion Zhengo dari Thousand Autumns yang maju ke depan. Menurut Student Ink, Taba Zhengo merupakan salah satu Sword Master terbaik, jadi dipastikan dia akan mendapatkan hasil yang menakjubkan. Mengetahui player dengan level seperti itu akan menunjukkan kemampuannya di depan umum, Lingxi pun juga mulai penasaran dengan penampilan orang tersebut. Taba Zhengo sudah berdiri di hadapan gerbang batu sembari menjulurkan tangannya. Dengan tangan Zhengo yang hanya dijulurkan di depan gerbang, hal itu pun lalu membuat orang-orang bertanya-tanya, bagaimana bisa ia menarik pedangnya tanpa memasukkan tangannya ke dalam gerbang. Aku kira ini akan menjadi sangat sulit. Aku benar-benar telah kehilangan rasa tertarikku, ucap Zhengo yang lalu membuat orang-orang yang mendengar ucapannya tersebut bertanya-tanya mengenai maksud omong kosongnya itu. Semua pedang itu adalah sama. Seperti halnya di dunia fantasi, orang-orang mulai terkejut melihat aura cahaya yang berkumpul di tangannya Taba Zhengo. Skill macam apa ini? Tanya Kokoli. Hal ini, rumor mengenai dirinya sepertinya memanglah benar. Keluarga Taba merupakan pendekar pedang yang terkenal. Semenjak masih muda, Taba Zhengo sudah memiliki afinitas tinggi terhadap senjata, terutama pedang, dan dia telah dipuji sebagai penerus keluarga Taba yang telah sukses sejak usia muda. Apa yang orang-orang suka perbincangkan mengenai keluarga Taba adalah mengenai skill berpedangnya yang menakutkan. Bahkan rumor mengatakan bahwa setelah berawaken, Zhengo muda telah berhasil mencapai kondisi yang disebut sebagai Sword Blade Resonance. Kokoli yang cukup terkejut bahwa ternyata Lingxi mengetahui hal-hal mengenai Taba Zhengo. Dirinya pun tak menduga bahwa hal-hal yang sebelumnya ia tahu hanya ada di novel kultivasi, ternyata itu memanglah nyata. Tiba-tiba terjadi kehebohan di antara para peserta. Hal itu dikarenakan pedang-pedang yang mereka miliki kini ikut bergetar dan seakan-akan ikut tersedot ke dalam kekuatannya Taba Zhengo. Bagiku, menarik sebuah pedang itu sama saja seperti menarik sebuah pisau. Dengan tingkat kesulitan yang hanya seperti ini, aku hanya perlu memasukkan kiku ke dalam pedang, dan pedang penyelamatku akan muncul dengan sendirinya. Dan tanpa menarik pedangnya, Taba Zhengo telah berhasil memunculkan pedang tersebut ke genggamannya. Terlebih lagi, pedang yang ia dapatkan itu merupakan pedang bermata satu yang berbeda dari pedang pada umumnya. Setelah mendapatkan pedangnya, dirinya pun menebas gerbang batu dan didapatkanlah Torchfire sebanyak 16.920, yang mana itu adalah 2 kali lipat dari yang Temptress peroleh. Dan jika keduanya dijumlahkan, maka kemungkinan saat ini Thousand Autumns menempati peringkat pertama. Setelah tontonan dari Taba Zhengo, penampilan selanjutnya dari para peserta lain hanyalah membosankan. Hingga saat tiba gilirannya Student Ink, dirinya mampu menampilkan pertunjukan yang cukup luar biasa dengan memperoleh Torchfire sebanyak 10.348. Sedangkan rekan warriornya hanya mampu mendapatkan skor rata-rata yaitu sebanyak 5.311 Torchfire. Guild Defense Chamber telah sepenuhnya menoreh skornya, dan kini yang tersisa hanyalah tinggal giliran duo player yang sangatlah diantisipasi oleh orang-orang. Aku akan maju terlebih dahulu. Gunakanlah kesempatan ini untuk memikirkan rencanamu. Perhatikanlah aku akan menjamin memberikan Nebulos skor yang tinggi, ucap Kokoli yang lalu maju mendekati gerbang batu terlebih dahulu. Terlihat para player dari guild lain kini mulai bersorak menyemangati Kokoli. Hal itu karena memang tak dapat dipungkiri,
bahwa Kokoli merupakan salah satu pemain pro wanita yang cukuplah populer. Aku akan melakukannya seperti apa yang sudah kubayangkan. Aku akan menembak dengan panah yang telah terpasang dengan tali yang kuat ke dalam gerbang tersebut, dan lalu menggunakan Summon Arrow. Summon Arrow, Make of Mammoth. Tembakan anak panah yang sangat kuat kini telah memasuki gerbang batu, dan lalu kemudian, dengan memanfaatkan Summon Arrow-nya, dirinya pun lalu menarik pedang dari dalamnya. Pedang yang cukup besar berhasil didapatkan Kokoli, dan untuk selanjutnya, dalam hal menggunakan pedang tersebut untuk menyerang gerbang batu, dirinya pun berencana menggunakan pedang tersebut seperti halnya anak panah, dengan menambahkan burst damage ke dalam busur serta anak panahnya. Summon Arrow, Make of Mastodon. Dengan anak panahnya yang merupakan pedang yang juga kini telah berselimutkan energi yang sangat kuat. Tembakan sekuat tenaganya pun lalu ia lepaskan menuju gerbang batu tersebut, yang pada akhirnya berhasil membuat dirinya mendapatkan poin Torch Fire sebanyak 9.621. Aku telah melakukan yang terbaik sebagai seorang archer. Lingxi, sekarang giliranmu, ucap Kokoli, yang lalu Lingxi pun kini mulai melangkah maju mendekati gerbang batu. Aku mulai menyukai wakil Guildmaster itu. Aku cukup yakin bahwa wanita itu cukup bagus juga. Itu cukuplah bagus jika bukan dikarenakan kelasnya. Dia pasti mencetak skor yang lebih tinggi dibandingkan Student Inch dengan serangannya yang seperti itu. Ya, selanjutnya adalah Lingxi, seseorang yang telah membuatku benar-benar tertarik. Aku sangatlah penasaran akan seperti apa seorang Thief menarik pedangnya. Kerahkan semua yang kau miliki, Lingxi. Ayo kita dapatkan tempat pertama untuk Stillwater. Kau lebih baik tak mengecewakanku, Lingxi. Ucapan dukungan dari rekan serta lawan-lawannya yang penasaran pada Lingxi pun lalu hanya didengarkan begitu saja oleh Lingxi. Dikarenakan semenjak peraturan pada ronde tersebut diumumkan, dirinya telah berulang kali berlatih bagaimana cara menarik pedang itu keluar di dalam pikirannya. Lingxi yang semenjak dilahirkan kembali memiliki tekad bahwa dirinya harus menjadi nomor satu dalam segala hal. Dirinya pun lalu menumbuhkan keyakinan di dalam hatinya bahwa jika dirinya tak bisa melakukannya, lalu siapa lagi? Dan dengan begitu, dirinya bertekad akan membuat semua orang memandang kepadanya. Tanpa ancang-ancang untuk menggunakan skillnya, terlihat Lingxi kini telah memasukkan tangannya begitu saja ke dalam gerbang. Hal tersebut pun sontak membuat player lain dari Thousand Atoms dan Defense Chamber pun terheran-heran, dikarenakan mereka mengira bahwa Lingxi akan melakukan sesuatu yang spesial terlebih dahulu. Sedangkan di sisi Lingxi, saat ini dirinya cukuplah terkejut, dikarenakan ternyata dirinya dapat menarik pedang tersebut dengan mudahnya. Hanya saja, pedang yang ditarik Lingxi terlihat biasa saja, bahkan jika dibandingkan dengan pedang yang didapatkan oleh Thief dari tim lain. Pedang yang ditarik Lingxi itu terlihat lebih lemah, dan hal tersebut pun tentu saja membuat kecewa orang-orang yang sebelumnya berharap lebih pada Lingxi. Begitu pula dengan Taba Zengo, Temptress, Student Inch, dan juga Kokoli. Mereka benar-benar tak mengerti mengapa Lingxi hanya mendapatkan pedang yang seperti itu. Dan jika memang hanya seperti itu saja, maka berarti tak ada lagi hal yang menarik untuk disaksikan. Lingxi yang kini sedang memperhatikan pedang yang didapatkannya, dirinya lalu berbicara sendiri sembari mentertawakan bahwa pedangnya itu memanglah terlalu lemah. Memang, aku bahkan tak tahan untuk melihat pedang ini. Kalau begitu, izinkan aku mengembalikannya kembali pada pembuatnya agar dibuatkan kembali. Suatu hal yang sangat tak terduga lalu terjadi. Ternyata Lingxi memasukkan kembali pedang itu ke dalam gerbang. Dan hal tersebut pun sontak juga membuat player lain sangatlah terkejut, dikarenakan mereka tak menduga bahwa hal itu ternyata bisa dilakukan. Master, sejauh yang aku tahu, hanya ada satu pedang yang cocok dengan Glorious milikmu, ucap The Knight of the Glorious yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Lingxi yang juga lalu terkejut dengan apa yang diucapkannya. Perintahmu telah tersampaikan sepenuhnya dengan baik, Master. Tidak hanya pada kami, melainkan seluruh dunia ini juga memperhatikan panggilanmu dan akan memberikanmu kekuatan. Tiba-tiba, The Badge of the Glorious juga turut bereaksi. Lencana tersebut mulai bercahaya dan terjadi pusaran angin yang sangat kuat di tempat Lingxi berada. Tangannya Lingxi yang masih berada di dalam gerbang
tiba-tiba dirinya merasa menggenggam sesuatu yang terasa seperti batang pohon, dan itu sangatlah berat. Sedangkan di sisi lain, Tabazengo yang sangatlah paham mengenai pedang, dirinya mengetahui bahwa aura tersebut merupakan aura pedang, yang berarti pedang yang akan ditarik Lingxi itu merupakan pedang yang memiliki aura pedang. Dan terlebih lagi, pancaran kekuatan yang menakutkan seperti itu hanya dapat dihasilkan dari sebuah pedang yang tingkatannya juga sangatlah tinggi. Dan Tabazengo sangat terheran-heran pedang seperti apa yang sedang ditarik oleh Lingxi itu. "Master, ini adalah Ultra Great Sword, sang penguasa ras manusia, Kasvado, dan telah menaklukkan dunia dengan, aku tak peduli pedang apa itu. Yang pasti, aku akan menarik pedang ini keluar." Dan pada akhirnya, Lingxi berhasil menarik Ultra Great Sword tersebut yang memiliki nama Sword Heaven Sword. Dikisahkan mengenai sejarah Kasvado, ibu kota dari ras manusia. Dinamakan setelah penguasa yang memimpin umat manusia berhasil menaklukkan tanah luas yang mereka miliki sampai saat ini. Itu adalah kepingan berwarna dari sejarah Heavenland yang hanya segelintir orang saja yang mengetahuinya. Dengan pedang besar kepercayaannya, Heaven Sword, Kasvado yang hebat yang seperti gunung yang sangatlah luas, dia adalah kekuatan terkuat dari umat manusia. Dan dalam kejayaannya, keberadaan sosok sepertinya itu sudah bagaikan dewa. Yang kemudian Kasvado yang perkasa, yang juga dipanggil sebagai Giant King, dengan pedangnya Heaven Sword, itu menjadi simbol bagi sang penguasa. Dianugerahkan pedangnya saja, itu sudah sama halnya dengan dinobatkan sebagai kaisar. Jadi semua perintahnya harus dipatuhi. Pada saat Lingxi berhasil menarik pedang besar tersebut, terjadi perubahan di jalan-jalan ibu kota ras manusia. Suatu perubahan di mana semua NPC berlutut kepadanya. Dengan bayangan penguasa Kasvado yang perkasa, Giant King, yang turut menemani kemunculan pedang besar Heaven Sword yang saat ini telah didapatkan Lingxi. Hal tersebut juga lalu memicu munculnya pembaruan misi Badge of the Glorious, yang mana telah membuka quest perjalanan seorang raja. Lingxi yang juga telah berhasil mengaktifkan jiwa dari Giant King. Dirinya pun kini selangkah lebih dekat lagi dengan status Glorious One. Dirinya pun juga berhak memperoleh serangkaian hadiah yang mana efek hadiah tersebut harus ia temukan sendiri di sepanjang permainan. Progress Badge of the Glorious kini telah mencapai 30%. Serta beberapa hadiah ia dapatkan dari pencapaian tersebut. Di antaranya, The Hidden Title, The Crawler's King, yang membuat tingkat kehormatannya di antara para manusia menjadi sangat meningkat. Lalu mendapatkan senjata tipe Summon Great Sword, Heaven Sword. Skill eksklusif dari Heaven Sword, Earth Shatterer. Skill pasif permanen, Blessing of the Giant King. Dan yang terakhir, mendapatkan skill aktif The King's Majesty. Semua yang terjadi pada Lingxi benar-benar di luar dugaannya, dan dirinya berpikir bahwa sepertinya dirinya telah memicu sesuatu secara acak, dan itu dinilai sangatlah bagus untuknya. Sosok jiwa Giant King kini mulai mengangkat pedang Heaven Sword. Hanya saja ternyata selain Lingxi tak ada yang mampu melihat jiwa Giant King tersebut. Dan mereka hanya sekedar melihat bahwa pedang besar tersebut sedang melayang dengan sendirinya. Dan mereka tidak mengetahui bahwa saat ini pedang tersebut sepenuhnya sedang dalam kendalinya Lingxi. Aku tak percaya bahwa ada orang yang benar-benar mampu beresonansi dengan pedang hingga tingkatan yang seperti itu. Satu hal untuknya, itu luar biasa. Lingxi akan menjadi lawan seperti apa dia nantinya? Pikir Tabazengo. Baiklah, biar kulihat seberapa kuat kemampuan pria besar ini, ucap Lingxi yang kini jiwa Giant King telah bersiap dengan pedang Heaven Sword. Gerakan menebas Lingxi yang lalu diikuti oleh bayangan jiwa Giant King. Pedang tersebut lalu menebas gerbang batu hingga terbelah menjadi dua, dan juga masih diikuti dengan gempa bumi di area sekitar disebabkan efek dari serangan pedang tersebut. Bahkan penonton yang sedang menonton dari layar pun tiba-tiba kehilangan tampilan di area pertandingan dan hanya bisa melihat cahaya yang sangatlah terang yang dihasilkan dari serangannya Lingxi itu.
dan gerbang batu pun kini terlihat telah terbelah dan hancur berkeping-keping. Kerusakan yang diakibatkan serangan tersebut sontak membuat peserta lain tak mampu berbicara apa-apa, karena selain gerbang batunya yang kini telah hancur, serangannya juga telah menimbulkan efek serangan yang sangat luar biasa terhadap segala sesuatu yang berada di hadapan serangannya. Pedang ini benar-benar telah memberikan efek tebasan yang cukup mengerikan. Sekarang ayo lihat seberapa banyak skor yang kudapatkan, ucap Lingxi yang lalu di saat dirinya melihat perolehan skornya. Ternyata skor yang ia dapatkan adalah 0. Dikarenakan gerbang batunya hancur, ternyata telah membuat perhitungan skornya Lingxi tidak sah, dan Torchfire yang ia dapatkan adalah 0. Kokoli yang kesal dan bertanya mengenai apa yang telah dilakukan Lingxi. Lingxi pun tak mampu berkata apa-apa, dan lalu Lingxi hanya bisa melarikan diri menghindar dari amarahnya Kokoli. Dikarenakan gerbang batu telah hancur, terpaksa para peserta yang belum mendapatkan giliran harus menunggu terlebih dahulu hingga gerbangnya diperbaiki. Jadi, Lingxi yang merupakan peserta yang sangat diperhatikan oleh semua orang, akhirnya menyelesaikan kompetisinya dengan kesalahan yang seperti itu. Dan lagi-lagi dirinya menjadi topik panas dalam pembicaraan di forum Heavenland. Pada akhirnya, Guild Nebulas hanyalah memperoleh posisi di urutan ke-6 dalam pertandingan tersebut. Lalu Lingxi, dirinya mampu melarikan diri dari amarahnya Kokoli yang ingin menggeretnya kembali menuju guild setelah pertandingan berakhir. Singkat cerita, Kokoli yang kini telah kembali ke guild untuk menghadap Stillwater. Stillwater pun lalu langsung menanyakan pendapatnya Kokoli mengenai kelayakannya Lingxi. Kokoli pun lalu mengemukakan pendapatnya. Pada awalnya, dirinya berpikir bahwa orang yang tidak bisa diprediksi seperti Lingxi itu tidaklah cocok untuk menjadi guild master, dan lebih baik orang yang dewasa dan berhati-hati seperti Stillwater saja yang lebih cocok. Namun meskipun begitu, dirinya lalu berpikir bahwa kemungkinan orang yang tak dapat diprediksi seperti Lingxi juga merupakan orang yang memiliki potensi yang tak terbatas, dan dirinya pun memutuskan akan mendukung sepenuhnya apapun keputusannya Stillwater nanti. Hanya saja Kokoli lalu menambahkan bahwa untuk saat ini Lingxi belumlah siap untuk hal itu. Itu tak masalah. Aku hanya perlu menunggu hingga dia datang sendiri dan memintanya. Dan juga, aku yakin bahwa itu mungkin tak akan lama lagi. Tempat lalu berpindah ke tempatnya Lingxi berada. Dirinya yang saat ini sedang memikirkan kejadian sebelumnya mengenai dirinya yang telah menimbulkan kehebohan yang luar biasa. Jadi dirinya pun berpikir bahwa ia tak bisa untuk segera kembali ke guild. Dan untuk skill-skill barunya, dirinya berpikir harus segera menemukan cara untuk dapat mencoba skill-skillnya itu. Hanya saja bukan untuk saat ini, dikarenakan dirinya harus segera lockout terlebih dahulu. Namun di saat dirinya akan segera lockout, tiba-tiba muncul pesan masuk dari Little Ryuko. Awalnya Lingxi mengira bahwa Ryuko hanya sekedar ingin menanyakan serangan yang ia gunakan sebelumnya. Hingga saat dirinya membaca isi pesan tersebut, sontak Lingxi sangatlah terkejut. Dikarenakan ternyata pesan tersebut berisi kabar yang memberitahukan bahwa Tilis telah menghilang.